li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di siang atau sore hari ini kita berkumpul sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menyebut, bertasbih, bertahmid serta bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam rangkuman zikir-zikir yang konon apabila kita melihat bahwasanya di situ adalah zikir-zikir yang kemudian ada satu doa mengharap selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasanya man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdala ma u'ti sa'ilin. Barang siapa yang memperbanyak zikir, sibuk dengan zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala dibandingkan selalu meminta-minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih banyak berzikir daripada berdoa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, a'taitu afdala ma u'ti sa'ilin, aku akan memberi lebih baik daripada pemberianku untuk orang yang meminta. Dan sekarang kita insya Allah berzikir dengan zikir yang sangat agung, dengan zikir yang sangat hebat, dan hari yang sangat mulia, hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Berapa banyak para nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan konon dikatakan ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakannya di hari Asyura. Kemudian kita menyebut subhanallah mil'al mizan. Mungkin itu bacaan gampang saja, ringan aja di lisan kita. Namun apabila disebutkan mizan, yang membuat Nabiullah Daud seketika itu juga pingsan, semaput Nabiullah Daud meminta kepada Allah, ya Allah, engkau menyebutkan akan mizan di kitab Zabur, arinal mizan ya Rabb, tunjukkan apa itu mizan ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Daud, la tutik, engkau nggak bakal mampu melihat mizan. Ya Rabb, arinal mizan, tunjukkan mizan, timbangan amal itu seperti apa besarnya. Yang dikatakan bahwasanya besarnya, yang hebatnya seperti itu, terus amal apa yang bisa memenuhi daripada timbangan itu. Siapa tahu kalau besarnya sekian-sekian, saya bisa membuat amalan yang lebih hebat lagi supaya mizan atau timbangan amal itu menjadi penuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijab antara Nabi Allah Daud dengan yang namanya mizan, timbangan tadi. Dan yang ditunjukkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala cuman kifah, piringan, satu piringan mizan, piringan timbangan amal tadi itu. Fara'at Daud, maka Nabi Allah Daud melihat seperti itu, faghatta ma baina sama wal ard. Yang namanya kifah tadi, timbangan tadi itu menutup antara langit semuanya, ujung sampai ujungnya nggak kelihatan lagi. Itu yang dilihat oleh Nabi Allah Daud, sehingga Nabi Allah Daud fikrah, kepikiran Nabi Allah Daud, pingsan Nabi Allah Daud melihat seperti itu hebatnya. Namun yang subhanallah, kita membaca subhanallah mil'al mizan, subhanallah sebanyak memenuhi mizannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu masyhad kita, itu pandangan kita, masyhad kita, mudah-mudahan Allah sampaikan dan penuhi mizan tersebut. Amin. Kemudian wa mablaghul ilm wa muntahal ilm, dan ujung daripada ilmu. Siapa yang bisa menemui ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan kita orang yang paling hebat, paling cerdas, paling pintarnya sedunia, dikasih Allah Subhanahu wa taala ilmu itu cuma sedikit, nggak mengurangi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengatakan sebanyak pojok atau sepenuh ilmu. Wa ma balaghar ridha, ridhonya Allah siapa yang tahu? Keridhaan Allah yang maha luas. Dan kemudian kita mengatakan wa zinatul arsy, pujian-pujian yang menghiasi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy-Nya Allah, jangankan arsy-Nya yang maha hebat seperti itu, Hamalatul arsy, malaikat yang ngangkat arsy saja ya, dari pundak malaikat itu kan sampai sahmatul udhni,
sampai daun telinganya saja perjalanan 700 tahun dari pundak malaikat yang bawa itu, satu malaikat. Sedangkan yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala 8 malaikat. Berapa besarnya itu yang namanya arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca dengan ringannya subhanallah zinatul arsy, sebanyak hiasan-hiasan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita baca ini bukan sembarangan amalan. Kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali dibaca. Barang siapa yang membaca ini, amalan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di hari Asyura, yang sebenarnya lebih pantasnya lagi, ini maaf dibacanya subuh, karena dimulai hari. Salafun saleh pertama mandi sunnah ketika subuh. Setelah mandi sunnah, kemudian berangkat ke masjid, membaca barang-barang di masjid. Innal ma'al jama' yahsul lil jami'il qabul. Dibaca barang-barang seperti ini karena siapa tahu ada satu yang diterima Allah, berkat satu yang diterima, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diterima, keluarga kita yang di rumah mudah-mudahan nyampe semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 kali dibaca, insyaallah dicukupkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafahullah syarra dzalikal 'am. Orang yang baca 70 kali, maka akan dijaga oleh Allah keburukan tahun ini. Subhanallah, baru pertama masuk tahun sudah buruk-buruk. BPJS naik, listrik naik, semuanya mulai naik. Tapi insya Allah mudah-mudahan dicukupkan dari buruk-buruk itu semuanya. Dilancarkan rezeki kita, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa ini yang insya Allah kita baca 7 kali. Barang siapa yang membaca doa tersebut 7 kali, diriwayatkan bahwasannya yang membaca itu lam yamut tilka sanah, orang itu nggak mati ya tahun ini insyaallah. Tahun ini insyaallah diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin. Wa man lam yuwaffaq li qiraatihi, ya. Wa man dana ajaluhu lam yuwaffaq li qiraatihi. Barang siapa yang ajalnya sudah dekat, orang itu nggak diberikan taufik oleh Allah untuk membaca amalan tersebut. Kita insyaallah mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah. Asal jangan sampai tidur aja ya. Berarti nggak ikut baca kalau sampai tidur ini. Kemudian apa? Kemudian amal juga para salafun saleh membaca zikir atau surat Qul huwallahu ahad 1000 kali. Barang siapa yang membaca 1000 kali daripada Qul huwallahu ahad, riwayat mengatakan hatinya tidak akan mati. Dalam riwayat yang lain, nadharallahu ilaih, Allah akan memandang kepada seorang hamba yang membaca 1000 kali Qul huwallahu ahad. Wa man nadhara ilaih lam yu'adzab. Barang siapa yang sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat nggak bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memandang kita semuanya. Allah ya Allah bi nadrah min al-'ainir rahimah tudawi kullama bina min amradin sagimah. Ini adalah amal-amal gauliyah, amal-amal yang dibaca. Sedangkan amaliyah, amal-amal yang lain kita insyaallah mudah-mudahan kita puasa diterima oleh Allah. Kemudian tausiatul iyal, kita melapangkan nafkah untuk keluarga. Yang biasanya istri dikasih 50.000 ya sehari, uang belanja 50.000, kalau bisa hari ini 250 tanpa syarat ya. 250 tanpa syarat. Jangan sampai 250 buat 5 hari ya. Itu namanya pakai syarat. Akhirnya nanti rezeki kita juga diberi syarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mashur rasul yatim, mengusap atau membelai kepala anak yatim. Bukan hanya membelai. Kalau membelai saja insyaallah anak yatimnya protes. Ini lama-lama dibelai buta akhirnya kita. Tapi apa? Membelai di situ adalah rahmat, menyayangi. Kemudian kita memberikan sedikit rezeki untuk anak-anak yatim. Bersedekah, silaturahmi. Insyaallah setelah ini ada yang namanya musafaha, itu adalah silaturahmi, wujud daripada silaturahmi. Menziarahi orang alim baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Kemudian silaturahmi yang terbaik adalah kepada orang tua kita datangi orang tua kita. Yang orang tuanya jauh kita telepon, tanya kabarnya. Itu adalah wujud daripada silaturahmi. Dan kemudian iktihal, pakai celak. Kata di dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang memakai celak di hari Asyura, insyaallah la tarmat, matanya itu nggak kena sakit mata. Nah itu mudah-mudahan itu amalan-amalan, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu mengamalkan amalan-amalan tersebut, amal-amal yang mulia, sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaih waffiqna al jami' lil khair wa 'inna
alaih. Allahumma ya Allah yang memberikan taufik kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang kebaikan serta menolong mereka dalam berbuat baik, maka berikan kepada kami pertolongan agar kami mengamalkan amal-amal baik sebagaimana amal mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang belum niat iktikaf, ayo niat iktikaf mumpung masih di dalam masjid. Doa, berzikir kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Semua harapan-harapan, angan-angan, cita-cita kita, permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.